Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika kita ya. Kalau kemarin kita udah belajar menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan ataupun kuantitas tertentu. Yang kemarin kalian kerjakan di tugasnya sudah ada ya? Sudah ngerjakan tugasnya ya? Baik, kalau yang belum segera dikerjakan. Oke. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, pelajaran kita hari ini ada di halaman 51 di poin keempat, yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Jadi, operasi hitung ini berarti nanti ada penjumlahan atau ditambah bahasanya ya, yang gampangnya, atau pengurangan dikurang gitu. Jadi kita belajarnya yang ini adalah tambah sama kurang dulu. Oke. Jadi sebenarnya ketika kalian sudah paham proses perubahan dari nilai-nilai pecahan, insya Allah bisa juga materi yang ini ya. Baik, kita buka halaman berikutnya di halaman 52. Oke, di halaman 52 sudah ada nih ya contoh-contoh soalnya, ada latihan-latihannya juga seperti ini ya. Oke, biar kalian lebih paham, ada baiknya Bapak langsung mengerjakan contoh soal latihan yang ada di sini. Misalnya dari nomor 1 dulu ya. Soalnya nomor 1 dulu. 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4. Oke, Bapak berikan cara mengerjakannya ya. Seperti apa sih cara ngerjakannya Pak Henry? Misalnya gitu ya, ada yang nanya, Pak Henry nih gimana cara ngerjakannya gitu ya, nomor 1 itu Bapak ajarin. Jadi cara ngerjakan untuk penjumlahan dan pengurangan itu gampang banget. Bapak tulis dulu soalnya nomor 1. Latihan 7 ya, halaman 52. 1/2 ditambah 2,25 dikurang 3/4. Gini anak ya, cara ngerjakannya itu gampang banget. Kenapa bilang gampang banget? Ingat, sekarang ini ingat pecahan apa? Pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini pecahan biasa. Semuanya ini pecahan biasa ya. Ini biasa. Jadi ubah dulu semuanya ini jadi bentuk pecahan biasa yang belum diubah. Nah, terus yang ini gimana Pak? Yang ini nggak perlu dirubah, langsung tulis aja 1/2 karena dia bentuknya udah pecahan biasa. Terus 2,25 ini ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Berapa nilainya nak? 225 per berapa nih? Lihat di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, ada 2. Berarti karena di belakang komanya ada 2 angka, maka jadinya per 100. Nolnya juga ada 2, di belakang koma ada 2 angka, nolnya juga ada 2, jadi per 100 gitu ya. Kalau di belakang koma cuma 1, berarti komanya juga nolnya juga cuma 1/10 aja, karena di sini di belakang koma ada 2 angka 2 dan angka 5, maka nolnya juga ada 2/100 gitu ya, dipahami ya. Dikurang dengan 3/4. 3/4 nggak diubah lagi karena dia sudah bentuk pecahan biasa gitu ya nak ya. Baik, sekarang sampai di tahap ini sudah paham. Kita lanjutkan ya. Nah, sama dengan dulu waktu kelas 5 sudah Pak Henry ajarin, ini angka penyebutnya kan 2 nih. Di sini 100, ini 4. Beda ya dia ya. Ada 2, 100 sama 4. Sebenarnya kita harus mencari KPK-nya dulu gitu ya. Cari KPK dari 2, 100 dan 4. Nah, KPK dari 2, 100 dan 4. Oke. Karena di sini ada angka 100, ingat baik-baik anak-anak, kalau di bawahnya ada angka 100 biasanya di soal itu, maka KPK-nya juga 100 di sini. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung lagi kalau ada angka 100, maka penyebut KPK-nya juga 100 gitu ya. Lagi, sekarang kita lanjutkan. 100 bagi 2. Jadi dari bawah sini itu dibagi. 100 dibagi 2. Masih ingat nggak caranya gimana dulu? Dibagi pistol kalau bingung ya. 100 bagi 2 itu 50. 50 tulis di sini dikali. Jadi dari bawah dibagi, ke atasnya dikali. 100 bagi 2 50. 50 kali 1 50. Tuliskan di sini ya. Gitu. Tambah 100, ulangi lagi, dibagi 100. Berapa? 1. 1 kali 225 adalah 225. Dikurang 100 dibagi 4. Nah, dibagi pistol dulu kalau nggak tahu jawabannya ya. 100 bagi 4 berapa?
25 tulis ini dikali dengan 3. 25 kali 3. Berapa nak 25 kali 3? 75. Dihitung ya, nanti baik-baik ya. Bapak ngajarin caranya nih, mengingatkan pelajaran kelas 5-nya dulu. Oke, sekarang Bapak lanjutkan. Kita hitung dulu nih. Nih tadi Bapak lupa nulis. KPK dari 2, 100, dan 4 adalah 100. Jadi penyebutnya disamain dulu di bawahnya ya. Oke, udah paham sampai sini. Sekarang kita lanjutkan. 50 tambah 225 dikurang 75. Oke. 50 tambah 25 275. 275 dikurang 75. Berapa tuh 275 kurang 75? 200. Jadi jawabannya adalah 200 per 100. Nah, 200 per 100 itu artinya adalah 200 dibagi 100. Hasilnya adalah 2 saja. Oke, gimana? Paham? Gampang kan ini? Iya, gampang banget. 200 bagi 100 ya 2. 200 per 100 itu artinya dibagi ya anak-anak ya. Dibagi. Jadi kamu gampang aja kalau dibagi ya. Paham nih semuanya? Insya Allah. Nomor 1 caranya. Bapak coba deh lagi deh. Siapa tahu belum jelas. Sekarang kita ke yang ke nomor 2. Ini soalnya nomor 2 ya. 75% dikurang 0,25 ditambah 21/4. Itu soal nomor 2. Perhatikan soal kalian ya. 75% dikurang 0,25 ditambah 21/4 sama dengan. Tadi Pak Henry bilang apa caranya? Ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Kan sudah Bapak ajarin kemarin mengubah bentuk pecahan ya. 75% jadi biasa berapa nak? 75 per 100. Ingat nih persen tuh per 100. Dikurang 0,25 ini desimal ya. Ini bentuk persen, ini bentuk desimal. Ubah dulu menjadi berapa nak? 25 per berapa nih sekarang? Per 100 juga. Kenapa per 100? Ini di belakang koma ada 2 angka. Oke. Ditambah. Ini lagi nih dihitung dulu. Mengubah ini masih ingat nggak? Ini bentuk pecahan apa? Pecahan campuran. Pecahan campurannya diubah dulu jadi pecahan biasa. Berapa? Dari bawah dikali, ke atas ditambah. Diingati caranya ya. 4 kali 2, 8. 8 tambah 1, 9 per 4. Ini materi yang sudah lewat ini. Yang sebelumnya udah 2. Materi sebelum yang kemarinnya lagi. Ini sudah ngubah bentuk pecahan nih. Yang kalian harus bisa ya. Oke, sekarang kita hitung sama dengan, perhatikan di sini penyebutnya nak. Kita harus cari KPK dari 100, 100 dan 4. Oh, sudah tahu kan tadi berapa Bapak bilang? 100 KPK-nya. Gitu ya nak ya. Apakah dia selalu 100 Pak Henry? Enggak. Jadi tergantung dari soalnya juga nanti ya nak ya. Karena ada kebetulan di bawah sini semuanya nilainya adalah ada angka 100, jadi KPK-nya 100 tuh. Jadi kan perlu dihitung lagi. Sekarang kita coba dari bawah di apa tadi Bapak bilang? Dibagi. 100 bagi 100, 1. 1 kali 75, 75 dikurang. 100 bagi 100, 1. Dikali 25, 25. Ditambah. 100 bagi 4, berapa tadi? 25. 25 dikali 9. Ayo kita kali dulu ya. 25 kali 9. 5 kali 9 45. 5 simpan 4. 2 kali 9 18. 18 tambah 4 22. Jadinya 225. Kita hitung dulu nih nak. 75 di sini aja deh jawabannya. 75 kurang 25 berapa tuh? 50. 50 ditambah 225. 50 tambah 225 berapa hasilnya? 275 per 100 gitu. Nah, kalau bentuknya begini, kita harus bagi pistol dulu karena dia bukan kayak yang di atasnya tadi. Kalau ini kan 200 per 100, jadi bisa dibagi langsung. Nah, kalau yang ini enggak. Dia enggak bisa dibagi ini. Jadi kalian harus bagi pistol dulu ya. Oke, kita bagi pistol dulu. 275 dibagi 100. 100 kali berapa yang mendekati 275? Dikali 2, 200 kurangkan
5-nya turun, 7-nya turun. Oke, jadi jawabannya adalah kita ubah jadi bentuk pecahan campuran ya, karena di atasnya lebih besar. Jadi angkanya adalah 2. Terus angka sisanya ini, ingat kan? Sisa 75 per 100. Gitu ya. Bisa dipahami? 275 per 100. Pak Henry, apakah ini bisa disederhanakan? Ini bisa disederhanakan, nak. Tetap tulis angka 2 dulu. 75 per 100 kita sederhanakan dulu ya. Sama-sama dibagi berapakah ini? Ini sama-sama dibagi dengan 25. 175 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Jadi jawabannya adalah 3 per 4. Nah, seperti ini. Oke, sudah paham anak-anak penjelasan Bapak? Kalau ini mau dibagi 5 dulu boleh nggak Pak? Boleh, misalnya ada yang mau bagi dengan 5 dulu gitu ya. 75 bagi 5, 25. 100 bagi 5, 20. Salah Bapak nih. 75 bagi 5, 15. 100 bagi 5, 20 gitu ya. 15 per 20. Baru dibagi 5 lagi. 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Jadi jawabannya 3 per 4. 3 per 4. Itu cara nyederhanain ya. Atau mau lebih gampang lagi, ubah aja jadi persen. Ini kan tadi 275 per 100 kan? Awalnya jawabannya 275 per 100. Kalau dijadikan persen, maka jawabannya adalah 275%. Juga boleh seperti ini. Ini kalau diubah jadi pecahan campuran, baru disederhanakan. Ini kalau dijadikan persen. Gitu ya nak ya? Gampang aja kan? Gampang banget ini. Yang penting ingat pelajarannya waktu masih kelas 5 sama pelajaran-pelajaran yang barusan Bapak ajarkan. Itu yang penting. Oke? Ini sudah nomor 2. Bapak contohin lagi. Siapa tahu aja masih ada yang belum paham. Yang nomor 3-nya deh. Yang ini ya, nomor 3 yang di buku ya. Nah, 1/4/5, Bapak tuliskan dulu soalnya. 1/4/5 dikurang 0,2 ditambah 3/4. Oke, ini ya. Sekarang kita hitung dulu. Ini ingat-ingat, ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Gimana cara dari ngubahnya? Dikali dulu baru ditambahkan. 5 kali 1 5 tambah 4 9. 9 per 5 gitu ya. Dikurang dalam kurung. Ini ubah dulu menjadi berapa? 2 per berapa nak? Per 10. Ingat-ingat ya, 2 per 10 karena dia di belakang komanya cuma satu angka. Ditambah dengan 3 per 4 gitu ya, ditambah 3 per 4. Terus masih ingat nggak pelajaran dulu? Ada kurang, ada tanda kurung, yang mana yang dikerjakan duluan? Yang dalam kurung, betul banget. Yang dalam kurung kita kerjakan ya. 9 per 5 nya turun ke bawah, dikurang. Nah ini kita kerjakan dulu nih, 2 per 10 ditambah 3 per 4. Oke, kita hitung di bawahnya aja ya. Kita hitung di sini 2 per 10 ditambah 3 per 4. KPK-nya berapa? Apakah 100? Enggak. Jadi kita cari KPK dari 10 dan 4. Gitu ya. KPK dari 10 dan 4. Masih ingat cari KPK? Kalau lupa pakai kelipatan aja. Misalnya ini 10. Kelipatan 10 apa lagi? 10 perkalian 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya, masih banyak ya. Kalau perkalian 4 apa? 4, 8, 12, berapa lagi? 16. Terus 20, 24, 28 dan seterusnya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kamu cari mana angka yang samanya di antara ini tadi. Ada yang sama nggak? Nah, kamu harus jeli antara ini. Oh, ini Pak yang samanya adalah 20 yang samanya. Jadi KPK-nya adalah 20.
20. Gitu aja kalau lupa cara pakai tusuk sate sama bisa pakai tusuk sate, bisa juga dulu pakai teknik sengkedan. Teknik sengkedan namanya bahasa lainnya ya, pakai tusuk sate atau teknik sengkedan atau menggunakan pohon faktor boleh. Jadi kalau mau gampang bisa juga seperti ini. Berbeda kalau kasusnya dia bawahnya 100, maka sudah pasti itu 100 di bawahnya penyebutnya ya. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan lagi. Ini KPK-nya 20 ya. Sekarang kita bagi 20 dari bawah di sini dibagi, ingat-ingat. 20 bagi 10 berapa? 20 bagi 10? 2. Hitung ininya aja nah, 1 2. Nah, ada kan sampai ke lingkaran ini 1 2. 20 bagi 10 itu 2. 2 kali 2 hasilnya 4 ditambah 20 bagi 4. 20 bagi 4 berapa? Hitung ini kalau kamu bingung. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 Pak Henry. Baik 5 kali 3 hasilnya adalah 15 sama dengan 4 ditambah 15 berapa tuh? 19 per 20. 19 per 20. Begitu ya, gampang aja kan? Iya, diingat caranya aja yang Bapak ingatkan sama kalian. Oke, jadi hasilnya yang ini adalah 19 per 20. Gitu ya. Sudah sampai sini, paham ya? Sekarang kita hitung nih, berapa sih hasilnya? Pak, KPK dari ini kan 5 sama 20 nih. Kita cari lagi KPK-nya. KPK dari 5 dan 20. Kita coba ya, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. 20, 40, 60. Dia kelipatan 20 nih. Oh, ternyata ini Pak, 20 yang samanya angkanya. Berarti di sini KPK-nya adalah 20. Gitu aja dia. Nah, kalau sudah dapat KPK seperti biasa dari bawah dibagi dulu. 20 bagi 5 4. 4 kali 9 36. Dikurang 20 bagi 20 1. 1 kali 19 19. Sekarang kita hitung 36 dikurang 19 berapa tuh nak? 36 kurang 19 hasilnya adalah 17 per 20. Oke. Apakah ini diubah lagi Pak? Nggak usah. Karena kenapa? Angka di atasnya lebih kecil. Kalau yang di atasnya lebih besar baru diubah. Beda yang kayak gini. 275 per 100 boleh jadikan persen ya, langsung 275%, atau diubah jadi pecahan campuran 275 per 100, atau disederhanain lagi menjadi 23 per 4. Tapi kalau yang ini atasnya kan lebih kecil nih angkanya cuma 17, bawahnya 20, kan masih lebih besar yang di bawah, jadi nggak perlu diubah lagi. Terus paling disederhanain, apakah ini bisa disederhanain? Tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi jawabannya cukup sampai situ, yaitu 17 per 20. Gitu ya. Nah, ini pelajaran kalian yang waktu kelas 5 harus diingat kembali, mengubah pecahan, cara menambahkan, mencari KPK gitu. Kalau mencari KPK bingung nih, kayak pakai cara Bapak aja kalau lupa ya. Terus ini sudah ada 3. Bapak rasa cukup dulu penjelasan Bapak. Bapak tinggal bikinkan tugas aja buat kalian. Kalian coba di rumah ya ngerjakannya ya. Bapak bikinkan tugas. Ya udah, tugasnya juga ada 3 deh. Misalnya soalnya adalah 85% dikurang 0,35 ditambah 21/2. Nih soal pertama ya. Soal kedua misalnya apa ya? 3/10 deh. Ditambah 1,59 terus dikurang 3/5. Yang soal ketiganya yang ada dalam kurungnya berarti ya. Misalnya 1/3/4 dikurang dalam kurung 0,15 ditambah 2/5. Misalnya begini. Oke. Nah, silahkan nih 3 soal dikerjakan. Ini adalah tugas yang ke-16 berarti ya. Materi ke-16, tugas ke-16. Oke anak-anak, bisa dipahami semua penjelasan Bapak ya. Mudah-mudahan yang belum paham silahkan kembali diulangi video dari Bapak, di back lagi penjelasannya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.